Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Setiawan dengan NIM A11 2021 Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas UAT UTS, yaitu pengembangan sistem klarifikasi daun jambu dan daun jeruk nipis melalui daun menggunakan algoritma konvolusional neural network atau CNN untuk membantu pengelolaan daun. Untuk daftar di sini ada kata pengantar, eksplorasi data, pra pemrosesan, pengembangan model, evaluasi performa, uji coba, dan soal dan jawabannya. Di sini ada kata pengantar saya tambahin. Untuk eksplorasi data, saya melakukan analisis eksploratory terhadap dataset untuk memahami karakteristik. Lagi ini ada radang sih, badan kurang enak. Ada karakteristik citra, distribusi kelas, serta tantangan khusus untuk mungkin menghadapi untuk dihadapi. Karakteristik citra menganalisis variasi-variasi dalam tekstur, warna, dan bentuk atau panjang daun, lebar dedaunan pada citra. Selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah variasi di atas cocok dengan citra dedaunan yang berbeda jenis. Di sini dataset dengan dua label, saya mengambil dua label disebut terdiri dari 1000 citra kupasin. Saya pengambilannya per frame, pengambilannya itu video ya. Saya video 30 detik itu bisa dapat 500-an lebih dikit gitu, 500-an lebih dikit. Jadi kita ambil per frame-nya. Jadi perbedaannya tidak terlalu jauh. Namun di sini ada efek pencahayaan ya. Ada efek pencahayaan di video, ada yang pencahayaannya kurang, ada yang lebih ya. Kategori yang berbeda untuk mengklarifikasi jenis-jenis daun. Mengelompokkan ini kemungkinan identifikasi berdasarkan karakteristik unik dari masing-masing daun yang dapat berubah bentuk, warna, tekstur, dan ciri-ciri lainnya yang membedakan satu jenis daun dari yang lainnya. Untuk lampiran variasi dan analisis mendukung pengembangan terhadap dataset. Variasi posisi. Visualisasi data citra setiap kelas dengan posisi daun yang berbeda. Misalnya, daun difoto dari atas, samping, jika bisa juga dibalik. Nah, kalau daun tuh kadang dibalik, kadang beda. Kadang warnanya ada yang pudar. Nah, itu. Untuk analisis variasi daun akan dapat mengurai dalam data citra dan pembuatan model. Variasi percayaan. Nah, visualisasi data citra setiap kelas dengan pencahayaan yang berbeda dengan tempat berbeda. Nah, analisis pencahayaan tentu saja akan menjadi tantangan dalam pengenalan objek pada citra. Yaitu ada karakteristik citra, visualisasi citra setiap kelas seperti daun jambu, jeruk nipis yang menunjukkan bentuk, warna, tekstur, dan panjang lebar yang berbeda. Analisis akan membantu mengembangkan variasi dalam dataset yang akan menjadi faktor penting dalam kemampuan model untuk mengenali objek citra. Nah, untuk prapemrosesan, melakukan prapemrosesan citra seperti resizing, normalisasi, dan augmentasi data untuk mempersiapkan dataset untuk melatih model. Nah, di sini ada resizing ya. Aku mengubah ukuran gambar daun ke ukuran yang konsisten, misalnya 150 kali 150 pixel. Hal ini penting karena ukuran yang konsisten memungkinkan model belajar fitur-fitur yang lebih umum dari gambar tanaman. Normalisasi. Nah, normalisasi nilai pixel gambar tentang 0 dan 1 atau menggunakan normalisasi lain sesuai dengan normalisasi membantu dalam menghindari bias dalam model dan mempercepat proses pelatihan.
Di sini ada augmentasi data menggunakan teknik augmentasi data seperti flipping, memutar gambar, rotating, memutar gambar dan cropping, memotong gambar, ya memotong apa ya kayak di crop itu untuk membuat variasi tambahan dalam dataset. Ini membantu model dalam belajar fitur-fitur lebih umum dari gambar daun serta mengurangi resiko overfitting. Ini menjelaskan kodenya, dokumentasi menjelaskan langkah-langkah praproses yang telah dilakukan. Untuk part ke direktori dataset. Di sini ya ada seperti kayak masuk-masuk folder ya. Nah, di sini ada codingannya, bentar. Ya, untuk part di sini kita masuk user, aku kasih ke dokumen. Nah, aku kelompokin di semester 4 machine learning, dan ini UTS, dan ini masuk ke foto-foto daun. Terus di sini lagi ntar ini membuat image data generator. Di sini ini juga termasuk algoritma Python. Di sini untuk melatih modelnya, ini membangun model CNN, membangun model CNN di sini. Nah, ini model input, plat akurasi dan loss, prediksi, evaluasi performa model, print prediction. Oke. Selanjutnya di sini sudah semua ya. Ini aku ada masalahnya tuh saya udah menginstal komponen ini, tapi program saya tetap nggak bisa jalan, dan nggak tahu kenapa saya sudah di luar kepikiran atau di luar kemampuan gitu. Jadi saya nggak bisa memperbaiki codingan ini agar komponen TensorFlow ini bisa berjalan. Ini algoritmanya ya. Ini untuk membedakan jenis dua daunnya di sini. Jadi kita bedakan ini seperti kayak daun jambu. Nah, di sini daun jeruk nipis gitu. Jadi kita analisis. Jadi kita bisa mengetahui dari bentuk daun dan pola warna atau garis-garisnya itu, intinya kita bisa mengetahui kalau jenis daun itu adalah jenis daun jambu atau jenis daun jeruk nipis. Ya gitu. Untuk selanjutnya pengembangan model. Di sini pilih dan implementasikan model machine learning atau deep learning yang sesuai untuk tugas klasifikasi objek dan citra. Saya akan menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN karena CNN sudah terbukti sangat efektif untuk saya ini seperti persiapan dataset, arsitektur CNN, pembuatan model, pelatihan model, validasi model tuning, hiperparameter, inventasi, analisis hasil. Latih model menggunakan dataset, telah melakukan validasi untuk mengoptimalkan kinerja model. Pengembangan dataset membagi dataset seperti data dua bagian, yaitu set pelatihan dan set validasi. Pembuatan model membuat model CNN menggunakan framework TensorFlow dan keras. Nah, di sini TensorFlow ini di laptop saya kayak nggak mendukung gitu, jadi ya nggak bisa jalan. Pelatihan model, saya akan melatih model dengan cara mengajari model dari dataset untuk mengidentifikasikan pola berkaitan dengan kelas objek benar dengan cara melakukan proses pelatihan dengan metode belajar yang sesuai. Dan di sini ada
validasi model, iterasi pelatihan, penyimpanan model, yang itu aja. Nah, sertakan kutip pengembangan pelatihan dan hasil pelatihan dan validasi. Dan ini dengan menggunakan model CNN seperti ini, saya kurang tahu penjelasannya, dan saya baru pertama kali ini menggunakan Python dan saya belum paham sama sekali. Ya paham sedikit gitu, cuman nggak banyak paham tentang algoritma di sini. Seperti ini dijalankan dengan 100 epoch nih, epoch atau 100 foto kita deteksi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya evaluasi performa. Nah, ini seperti akurasi ya. Akurasi jumlah prediksi benar atau total prediksi, akurasi total jumlah prediksi sama di eh, atau jumlah prediksi yang benar gitu. Nah, ini seperti jumlah prediksi yang benar itu total jumlah prediksi untuk memberikan gambaran tentang beberapa banyak hasil yang prediksi positif oleh model. Ini presisi TP atau FP plus TP gitu ya, dimana TP true positif dan TP false positif. Nah, rekal gitu menghitung jumlah prediksi positif yang benar dengan total jumlah kasus positif yang sebenarnya. Ini pilek guys, putus saya kurang enak, ini radangnya agak susah ngomong ya. Perhitungan ini akan memberikan gambaran beberapa baik model dalam membaca kasus positif. Rekal TP plus FNTP gitu. Ini tuh model ya dalam melakukan klarifikasi secara keseluruhan gitu. Ini kayak algoritma ininya kayak performa model gitu ya. Saya kurang tahu banyak. TR score kali presisi kali rekal atau presisi plus rekal gitu. Untuk analisis memiliki kekuatan kelemahan model yang dikembangkan. Kekuatan model dapat dengan baik mengenali daun jambu dengan akurasi presisi rekal dan F1 core yang tinggi. Nah itu kelemahan model, mungkin model ini kesulitan dalam mengenali daun jeruk nipis dan nilai jeruk nipis dengan nilai rekal yang rendah gitu. Analisis kesalahan, identifikasi kesalahan yang dilakukan dalam model dalam dalam klarifikasi model salah mengklarifikasi daun jambu sebagai daun jeruk nipis. Nah jadi itu nanti tuh di codingan tuh kalau dijalankan seperti kayak daun jambu gitu, kedeteksinya daun jeruk nipis lah gitu. Jadi kayak salah mengklarifikasikan daun gitu, analisis kesalahannya. Mungkin karena ini baru pertama kali saya ini bikin data data daun yang banyak gitu, jadi juga pertama kali juga pakai Python dan dipaksa bisa, jadi saya membuat sebisanya sengerti saya gitu. Nah, sertakan visualisasi dan laporan analisis terhadap hasil evaluasi. Confusion metric menampilkan confusion metric untuk prediksi mana yang benar dan salah. Visualisasi metrik, saya menggunakan visualisasi bar chart untuk menunjukkan akurasi, presisi, rekal, TR score. Ini mungkin saya nggak kasih ini menunjukkan akurasi, presisi, rekal, TR score. Saya hanya menganalisis apakah ini daun jambu dan apakah ini daun jeruk nipis gitu. Saya hanya menganalisis itu. Jadi kayaknya ini kurang, ya ada sih akurasinya, kayaknya muncul ini kalau dijalankan. Ini kalau dijalankan error, nggak tahu kenapa kayak bisa. Saya juga bikin ini kayak analisis per gambarnya gitu. Ini kayak, nah ini ada membaca gambar image,
Di sini tuh kalau dijalankan nanti keluar satu foto dan itu menganalisis bentuknya gitu, kayak analisis ukuran pikselnya gitu. Tuh laptop saya kurang, ini kayak nge-lag banget karena dataset yang banyak. Ini kita coba jalankan ya. Ini menganalisis satu daunnya. Mungkin lama, kita tinggal dulu untuk jelasin ini ya. Laptop saya kayak kurang gitu, kurang mampu buat analisis data yang banyak gitu. Jadi ya gini, nge-lag gitu. Untuk uji coba, terapkan model pada tidak termasuk dalam dataset pelatihan dan uji kemampuan generalisasi model. Persiapan citra baru, menyiapkan citra baru yang akan digunakan untuk pengujian. Oh iya, aku lupa. Berikutnya hasil visualisasi hasil akhirnya kan ada grafiknya gitu kan. Ini saya udah coba di teman saya di sini, itu bisa jalan dan bisa ngeluarin grafiknya gitu. Jadi belum aku tampilin karena di sini aku belum SS. Aku lupa SS di teman saya gitu kan. Saya mungkin besok saat ngumpulin ini saya kasih. Nah gitu. Lanjut saja untuk di sini uji coba ada persiapan citra baru, processing data, visualisasi. Nah, untuk processing data melakukan pemrosesan citra baru dengan cara menyesuaikan langkah pada dataset pelatihan seperti resizing dan normalisasi. Nah, untuk visualisasi, hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang baik. Cara ini menggunakan visualisasi seperti kelas-kelas yang salah diprediksi model pada citra baru. Ini contoh ya, contoh di kondisi saya. Nah ini nih yang tadi ya, ini udah berjalan. Nah ini menghasilkan panjang tahun 1088 pixel dan lebar daun 86 pixel. Di sini ada keluar gambarnya. Nah ini bentuk daunnya gitu. Kayak ini mendeteksi kayak cara nanti tuh bedain kayak lebar sama panjangnya daun jambu sama daun jeruk nipis gitu. Itu ini bikin sendiri ya. Ya mungkin dibantu dengan IE gitu ya. Saya menggunakan IE karena saya baru pertama kali menggunakan Python. Dan saya mungkin akan memahami dikit gitu. Ini datasetnya nih, contoh nih dataset tahun nih banyak nih. Nah ini saya ngambil per frame-nya gitu sampai 500, dan juga jeruk nipis ini sampai 500 juga. Ini diambil per frame-nya gitu. Mungkin ada perbedaan pencahayaan dikit dan posisinya gitu, posisinya. Dan kita akan menganalisis itu. Jadi kita bisa mengetahui mana daun jambu dan mana jeruk nipis gitu. Nah ini contohnya. Untuk selanjutnya, sertakan hasil dari pengujian model pada data baru beserta analisis performanya. Pengujian model, saya akan menguji model dengan cara model yang telah dilatih. Melakukan prediksi data baru tidak termasuk dalam dataset pelatihan validasi. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana model dalam melakukan prediksi baik pada data citra. Oke. Soal dan jawaban. Bagaimana pengaruh ukuran dataset terhadap kerja model kualifikasi? Sertakan bukti hubungan antara ukuran dataset dan kinerja model. Ya, ukuran data ini sangat besar jika mengambil dataset ribuan dan semua komponen Python tuh cukup banyak ya. Komponen Python tuh cukup banyak asli. Nih, saya downloadin satu persatu tuh banyak banget. Seperti komponen itu, seperti komponen ini loh. Nih, buat jalanin
buat jalani prosesnya analisis tuh banyak tuh, kayak seperti NumPy, Matplotlib, Pythonlog, TensorFlow. Nah ini yang jadi masalah di laptop saya, nggak tahu kenapa nggak bisa jalan. Skillet Metric, nah ini banyak banget, ini nginstalin satu-satu ya. Dan membuat laptop saya itu sangat lambat ya melakukan pemrosesan. Kayak nggak kuat gitulah, karena ini laptop kentang gitu. Untuk pencahayaan yang tidak dikonsisten dapat mengurangi kualitas citra dan membuatnya sulit untuk diekstrak fitur-fitur relevan dari daun. Tentunya dalam pengambilan data yang banyak sangat susah karena jenis daun yang sangat banyak, dan juga ini pertama kali saya untuk memahami pemrograman berbahasa Python. Nah, tadi saya sudah jelaskan, saya pertama kali menggunakan Python, jadi agak-agak kurang ngerti ya. Jadi sangat susah untuk memahami codingan tersebut. Dan solusi saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya dalam menyelesaikan semua masalah yang saya hadapi. Nah ini saya menggunakan AI ya, dibantu dengan AI tidak sendiri untuk menjelaskan codingannya. Apa saya tantangan di kualifikasi objek dan citra? Ini jawaban nomor 2 ya. Bagaimana menanggulinya? Berikan contoh citra atau kasus mengilustrasikan tantangan tersebut beserta solusinya. Nah, untuk nomor 3, apakah teknik prapromosian citra membantu meningkatkan kinerja model? Jelaskan dan serta bukti eksperimen yang dilakukan. Untuk teknik ini, saya menjelaskan di atas seperti novelnya argumentasi, resizing, dan pemotongan citra yang tidak bagus. Seperti yang di atas itu, yang di mana nih? Yang di eh, di nah di ini yang di prapromosian di atas ini. Ya seperti saya sudah sebutkan tadi. Oke, lanjut nomor 4. Apakah terdapat kelas sulitnya divulgasi? Iya, aku jawab iya karena kemungkinan akan ada seperti model susah dalam mengklarifikasi setiap daun, dikarenakan dedaunan itu bisa dalam kondisi posisi yang beda, pencahayaan beda, pengambilan posisi yang beda. Nah itu saya sudah jelaskan. Saya kurang tahu untuk meningkatkan kerja klarifikasi. Bagaimana akan meningkatkan kinerja model jika memiliki sumber daya dan waktu tambahan? Ya mungkin kalau punya waktu tambahan seperti studio foto, kan ngambilnya itu data ya. Jika pengen akurat gitu ya, kita bisa bikin ya kayak seperti studio foto untuk membuat dataset akan semakin akurat. Nah gitu. Maka jika data yang ingin lebih akurat, mungkin memerlukan laptop yang bagus dan atau komputer yang mampu dalam mengolah ribuan data. Jika pengen akurat banget nih ya, misal akurat banget gitu, bisa ambil ribuan foto untuk dianalisis tuh butuh laptop yang bagus gitu ya, kayak jalanin pemrosesan atau hard disk yang lebih bagus gitu. Untuk rencana ke depan saya, mungkin saya akan memperbaiki Python saya yang kekurangan komponen untuk menjalankan suatu pemrosesan dalam data citra untuk dianalisis lebih dalam dan mengoptimalkan atau menambah penyimpanan laptop saya agar lebih cepat dalam melakukan pemrosesan. Nah itu. Nah, oke, terima kasih. Ini dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau kurang dimengerti, karena ini saya lagi radang tuh ngomongnya susah. Jadi gitu aja untuk penjelasannya, untuk menganalisis ini daun ya, menganalisis daun menggunakan machine learning untuk mengetahui daun ini tuh daun apa gitu, seperti daun jambu dan daun jeruk nipis yang saya analisis. Oke.
Kalau begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.